warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak kelas 2? Hari ini kita akan mempelajari tentang pembelajaran bahasa Indonesia tema 7, sayang lingkungan, materi jenis-jenis sampah. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu melalui kegiatan mencermati penjelasan dari guru dengan bantuan PowerPoint, peserta didik dapat memahami pengertian sampah organik dan anorganik. Yang kedua, melalui kegiatan diskusi kelompok, peserta didik dapat mengklasifikasikan sampah berdasarkan kategorinya yaitu organik dan anorganik. Tahukah kalian apa itu sampah? Sampah merupakan segala jenis benda atau material sisa yang sudah tidak digunakan lagi oleh manusia dan dibuang karena dianggap tidak memiliki nilai guna. Sampah berasal dari berbagai aktivitas sehari-hari seperti memasak, belajar, bekerja, belanja, dan lain sebagainya. Contohnya itu seperti sisa makanan, plastik bungkus, kertas bekas, botol minuman, atau daun yang gugur. Ada berapa sih jenis-jenis sampah itu? Nah, jenis-jenis sampah itu ada dua, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Apa itu sampah organik? Sampah organik merupakan sampah yang berasal dari makhluk hidup seperti tumbuhan dan hewan. Contohnya sisa makanan, kulit buah, dan dedaunan. Nah, jenis sampah organik ini mudah terurai secara alami dan bisa dijadikan kompos. Yang kedua yaitu sampah anorganik. Sampah anorganik merupakan sampah yang berasal dari bahan buatan manusia atau proses industri seperti plastik, kaca, logam, dan styrofoam. Jenis-jenis sampah ini itu sulit terurai dan perlu pengelolaan khusus agar tidak mencemari lingkungan. Apa saja sih contoh dari jenis-jenis sampah organik dan anorganik? Nah, sampah organik itu contohnya seperti sisa makanan, dedaunan yang sudah kering, kulit buah, tulang ikan, cangkang telur, dan ranting pohon. Nah, sampah anorganik itu contohnya seperti styrofoam, botol kaca, kardus, botol plastik, kresek, dan tas belanjaan. Nah, bagaimana sih cara mengelola sampah organik dan anorganik? Jadi gini, pengelolaan sampah organik itu yang pertama bisa kita jadikan kompos. Nah, sampah seperti sisa sayur dan dedaunan itu bisa dikumpulkan untuk dijadikan pupuk alami atau kompos yang bagus untuk tanaman, yaitu pupuk alami yang sangat bermanfaat untuk tanaman. Kompos ini bisa dibuat di rumah, di sekolah, atau di kebun. Yang kedua, bisa kita jadikan pakan ternak. Nah, beberapa jenis sisa makanan seperti nasi, sayur, atau kulit buah bisa dijadikan makanan untuk hewan ternak seperti ayam atau kambing. Yang terakhir yaitu lubang biopori. Sampah organik bisa dibuang ke dalam lubang biopori. Nah, lubang biopori itu lubang kecil di tanah yang membantu menyuburkan tanah dan menyerap air hujan. Cara ini juga mengurangi sampah dan mencegah banjir. Pengelolaan sampah anorganik, yang pertama itu kita bisa mendaur ulang atau recycle. Recycle merupakan proses mengolah kembali sampah anorganik menjadi barang baru yang bisa digunakan. Contohnya yaitu botol plastik bisa digunakan menjadi tas atau jaket atau pot bunga. Kertas bekas bisa diolah kembali menjadi kertas daur ulang. Yang kedua yaitu menggunakan kembali atau reuse. Reuse berarti menggunakan kembali barang yang masih bisa dipakai tanpa harus dihancurkan atau diolah ulang. Contohnya yaitu menggunakan kembali kantong plastik untuk belanja, memakai botol bekas sebagai tempat minum atau wadah sabun. Yang terakhir, itu bisa kita jadikan kerajinan tangan. Nah, dengan sedikit kreativitas, sampah anorganik ini bisa dijadikan barang unik dan berguna. Contohnya yaitu botol bekas bisa dijadikan tempat pensil, kaleng bekas jadi pot tanaman, atau koran bekas jadi hiasan dinding. Kesimpulan pada pembelajaran hari ini, mengolah sampah dengan benar itu bisa membantu kita menjaga kebersihan lingkungan, mencegah penyakit, dan mengurangi pencemaran. Kuncinya yaitu kita tuh harus memilah sampah sejak awal, kemudian memilah cara yang tepat untuk mengelolanya. Mari kita
kita mulai memilah sampah dari sekarang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.